Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 4 Kota Bogor, yang terhormat Ketua Komite, yang terhormat unsur dari orang tua, Bapak dan Ibu guru, serta anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat pada hari ini kita berkumpul lagi bersama-sama di aula ini, di ruangan ini. Yang lain adalah kita akan melaksanakan kegiatan dialog multi unsur di sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah, komite sekolah, para tim manajemen sekolah, perwakilan guru, orang tua siswa dan siswa, dengan tema tentang kesepakatan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, bahwasanya salah satu pembentukan budaya disiplin di sekolah adalah kita harus melaksanakan kegiatan pembiasaan ini atau kebajikan ini. Menciptakan budaya positif sekolah salah satunya bisa dengan cara yang sudah biasa kita lakukan. Oleh karenanya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Sekolah berkenaan dengan menerapkan nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebelumnya mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kegiatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Sekolah berkenaan dengan tentang kesepakatan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Haji Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita sama-sama awali dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini selalu mendapatkan perlindungan darinya. Sholawat serta salam juga tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita berikutnya yang setia sampai akhir. Yang sama-sama kita hormati ada Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, Pak Samsu. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan sekolah.
Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua siswa ya, di setiap tingkat atau kelas. Yang saya hormati Bapak Ibu tim manajemen sekolah, guru mata pelajaran baik kejuruan maupun umum, serta Bapak Ibu perwakilan guru bimbingan konseling. Dan tentunya tidak lupa anak-anakku sekalian, para siswa SMK Negeri 4 Kota Bogor, perwakilan dari 3 angkatan yang sudah hadir bersama-sama di ruangan ini. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melaksanakan dialog multi unsur ya, di sekolah, yaitu yang melibatkan kepala sekolah, ketua komite, perwakilan orang tua siswa, perwakilan guru, dan perwakilan siswa, untuk sama-sama kita menyepakati program sekolah dalam rangka menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk menumbuhkan atau terciptanya budaya positif di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Saya akan coba paparkan program kesepakatan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini. Nanti dipersilahkan baik ketua komite, perwakilan orang tua, Bapak Ibu Dewan Guru, serta para siswa untuk memberikan komentarnya. Apakah itu masukan untuk melengkapi program ini, atau mungkin juga dukungan, dan bagaimana kesepakatan kita selanjutnya mengenai program menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Karena itu izin saya akan menyampaikan paparan programnya sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai kepentingannya untuk membentuk budaya disiplin positif di kelas. Proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan serta menyenangkan. Apa bentuk strateginya yang akan kita terapkan bersama-sama, yaitu membangun kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak kepada siswa, dikembangkan bersama wali kelas atau guru mata pelajaran bersama-sama dengan siswa. Butir kesepakatannya cukup antara nanti 4 sampai dengan 8 butir. Intinya berisi tentang kerjasama guru dan siswa untuk membentuk KBM yang efektif. Apa saja harapan guru terhadap siswa, apa saja harapan siswa terhadap guru, lalu harapan siswa terhadap siswa lainnya, itu dibuat dalam kesepakatan kelas. Program pertama. Berikutnya, tujuan kepentingannya adalah menguatkan karakter positif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Program pembiasaan yang akan kita terapkan adalah siswa melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Sudah kita terapkan, ya, kita akan kuatkan ini dalam kesepakatan. Ibadah sholat duha berjamaah bersama-sama, ya, bersama. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler rohis, kegiatan atau aksi sosial peduli sesama manusia yang mengalami musibah. Ya, biasanya kita selalu melakukan aksi peduli, ya. Baik itu yang musibah karena orang tua salah satu siswa atau warga sekolah ada yang meninggalkan kita, atau alhamdulillah musibah-musibah besar yang terjadi yang tidak kita harapkan. Lalu juga menjadi panitia atau pengisi acara dalam peringatan hari-hari besar keagamaan. Itu dalam rangka menguatkan karakter positif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap. Selanjutnya, menumbuhkan karakter
bergotong royong, kesadaran berdisiplin dan bertanggung jawab, serta peduli kepada sesama dan lingkungan. Pembiasaannya dalam melaksanakan aktivitas di sekolah yaitu melalui kehadiran di sekolah in time seperti yang sudah diterapkan selama ini. Mari kita sepakati semua warga sekolah hadir di sekolah in time. In time itu dalam waktu sebelum on time, ya, sebelum tepat waktu. Seperti biasa, jam pertama kita mulai di jam 07.00 WIB. Kita sudah membuat pembiasaan ada jam ke 0, ya, ada jam itu jam sebelum 07.00 dengan berbagai aktivitas pengajian dan lain sebagainya, ya. Kemudian memanfaatkan waktu luang untuk berdiskusi kelompok, mengerjakan tugas mata pelajaran dan tugas berbasis proyek, ya. Jadi silakan anak-anak melakukan pembiasaan mengisi waktu luangnya dengan hal-hal positif dalam berdiskusi kelompok atau mengerjakan tugas mata pelajaran dan tugas yang berbasis proyek. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas baik berkaitan dengan kerapian, kebersihan kelas, keterlaksanakan administrasi dalam daftar hadir dan agenda kelas. Itu harus menjadi proses pembiasaan yang dilaksanakan siswa. Selanjutnya memotivasi diri agar selalu mengingat dan memahami moto belajar di SMA Negeri 4 Bogor, yaitu generasi akhirat. Ini kita kuatkan kembali karena cukup tenggelam nih, ya. Nah, silakan nanti disepakati bahwa moto ini harus sering-sering kita kumandangkan untuk mengingat, memahami agar anak-anak sekalian selalu mengacu kepada generasi akhirat. Apa itu generasi akhirat? Generasi yang akhlaknya terpuji, ilmunya terkaji, terampil dan teruji. Jadi sini itu akronim, ya, akronim akhirat itu seperti itu. Baik, selanjutnya menumbuhkan karakter bergotong royong, kesadaran berdisiplin dan bertanggung jawab serta peduli kepada sesama dan lingkungannya, yaitu dengan kegiatan-kegiatan mempersiapkan diri untuk menerapkan 5K. 5K-nya adalah ketelitian, kerapihan, kebersihan, kesegaran, kedisiplinan dalam pembelajaran melalui kegiatan senam pagi dan baris berbaris sebelum masuk ke ruang praktek dan bengkel praktek. Sudah dilaksanakan dan ini hampir terjadi setiap hari. Kita tingkatkan kembali pembiasaan ini. Kemudian tutor sebaya kepada siswa lain yang mengalami hambatan belajar. Ingat, perundungan, bullying sudah lama kita tinggalkan, menjadi bagian yang dilarang di sekolah ini. Ya, kekerasan juga. Oleh karena itu, nilai-nilai kebajikannya anak-anak harus membantu teman-teman yang mengalami hambatan belajar dengan melakukan tutorial, ya, tutor sebaya dengan teman, ya. Jadi anak-anak sekalian akan melihat beberapa teman kalian dalam satu kelas mungkin mengalami hambatan belajar. Ayo dibantu, ya, dibantu dengan tutor sebaya. Berikutnya adalah belajar dan kerja kelompok peduli lingkungan piket K3 Adiwiyata, ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya menumbuhkan karakter berdaya nalar kritis. Apa saja yang akan kita sepakati? Pembiasaan siswa aktif bertanya dan menjawab dalam pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Ini harus menjadi kesepakatan bersama, ya, agar siswa aktif. Kemudian pembiasaan siswa berkonsultasi, berkomunikasi dengan jujur dalam menghadapi permasalahan belajar
kepada wali kelas atau guru. Ya, terbuka. Silakan coaching. Ya, biasakan coaching, diskusi dengan Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya pembiasaan siswa untuk menyampaikan ide, pendapat, pemikirannya dalam diskusi kelompok, baik di OSIS, di ekstrakurikuler maupun di acara podcast, ya, yang sudah kita miliki. Ayo ditingkatkan kembali podcastnya. Ini program menumbuhkan karakter berdaya nalar kritis. Selanjutnya menumbuhkan karakter siswa dalam kebinekaan global. Pentas seni, budaya daerah di Nusantara, ataupun melaksanakan lomba-lomba tradisi anak bangsa dalam peringatan Hari Kemerdekaan dan lomba-lomba antar kelas di kelas meeting. Ini sudah selalu kita lakukan. Ayo tingkatkan kembali menjadi kebiasaan nilai kebajikan yang harus sama-sama kita sepakati. Menumbuhkan karakter siswa dalam kreatif, yaitu mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diminati siswa. Yang diminati siswa, ya. Jadi yang tidak boleh anak-anak masuk terpaksa dalam ekskul yang padahal bukan passionnya, bukan minatnya. Ya, silakan ini dibiasakan. Kemudian program pembelajaran berbasis proyek, baik itu mata pelajaran umum maupun mata pelajaran kejuruan. Sudah kita terapkan baik di pelajaran IPAS, baik di pelajaran agama maupun pelajaran PKN bahasa Indonesia. Ya, bentuk-bentuk kegiatan berbasis proyek, biasanya dalam bentuk praktek. Ya. Kemudian program penciptaan karya inovasi siswa di setiap kompetensi kalian. Ya, kita sudah memulai ini karena kita punya tim TIK, tim inovasi. Silakan ditingkatkan kembali untuk banyak menghasilkan karya-karya inovasi dari para siswa. Dan yang paling penting adalah melegalkan atau membuat inovasi yang ditemukan para siswa itu menjadi memiliki hak paten, ya, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah pameran, yaitu panen karya hasil karya inovasi siswa dipamerkan, ya, minimal setahun sekali. Demikian beberapa program yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah yang akan kita coba sepakati bersama. Selanjutnya kami mohon masukan, saran, atau harus dibagaimanakannya program penerapan nilai-nilai kebajikan ini. Mohon masukan baik dari ketua komite, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu perwakilan orang tua, dan Bapak Ibu tim manajemen serta anak-anakku sekalian perwakilan siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pemaparan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan paparannya berkenaan dengan kesepakatan melakukan kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, ini merupakan dialog. Rasanya memang harus ada masukan dari semua, ya, dari multi unsur yang tadi disampaikan. Oleh karenanya nanti kami persilakan masukan, dukungan dan sebagainya yang kiranya hasil dari dialog ini menjadikan suatu kesepakatan bersama kita akan melaksanakan secara kontinu. Sebelum ke audiens, nanti ada beberapa hal masukan mungkin. Tadi disampaikan salah satu kepentingan adalah pembelajaran penguatan karakter positif beriman bertakwa atau intak. Sementara di kita ini yang tadi Bapak paparkan masih contohnya masih punten masih di, karena memang kita mayoritas adalah umat Islam. Kalau tidak salah ini agama yang lain pun ada kegiatan kalau tidak salah. Mungkin kita sepakati juga di sini kita dengan artian bahwa agama lain pun sebetulnya juga sudah ada gitu waktu itu dengan ukur kegiatan-kegiatannya itu.
Mangga Pak, mungkin itu dulu sebelum nanti ke ujian. Mungkin menambahkan saja. Baik, ini fungsinya dialog sehingga ditemukan satu kegiatan yang sudah berjalan namun terlewat, tidak masuk ke dalam list penerapan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam aktivitas keagamaan, ya, peningkatan mental rohani itu ada. Jadi untuk yang non muslim, saat anak-anak muslim melakukan sholat zuhur berjamaah, itu kegiatan-kegiatan diskusi kelompok bersama guru pendamping agama non muslim, ya, karena di sekolah ini memang masih ada, ya, atau ada anak-anak yang memang non muslim, dan itu tetap diberikan ruang dan waktu untuk meningkatkan mental kerohaniannya bersama guru pendampingnya di waktu-waktu jam ibadah siswa yang lain, ya, tapi di dalam ruangan kelas yang lain. Sepakati ya, yaitu pertemuan pembinaan rohani, diskusi, kajian untuk agama non muslim, dalam hal ini Kristen, ya, Kristen, yang dibimbing oleh Ibu Purwanti selama ini. Terima kasih Pak Jarir untuk tambahan masukannya. Masukan menjadi salah satu kegiatan nilai kebajikan juga. Silakan. Baik, mangga mungkin dari perwakilan dari murid dulu deh, yang posisi sebelah kanan. Atau komite dulu, mangga dari Bapak komite. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana jam inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, teman-teman SMK Negeri 4, kemudian perwakilan orang tua, Bapak Ibu guru dan siswa yang saya banggakan, beserta teman-teman dari pengurus komite SMK Negeri 4. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita terus sholawat bersama-sama pada guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang hadir pada hari ini, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah tentang kajian atau setelah mengkaji paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang penerapan nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dari semua butir yang disampaikan itu sudah sangat menyambung, sangat baik. Tentunya ini hanya dukungan dari kita, sekarang tinggal dukungan dari pihak teman-teman guru, dari orang tua siswa, ya, terutama dari para siswa, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kepada teman orang tua, terutama dari komite, ya, saya menyampaikan dukungan yang luar biasa terhadap sekolah untuk terselenggaranya kegiatan ini, baik dukungan berupa moral maupun material tentunya. Dan tentunya kalau dari yang disampaikan paparan tadi oleh kepala sekolah, misalkan ada hal-hal yang perlu ditambahkan, maka kepada teman-teman untuk menambahkannya. Barangkali mungkin tidak panjang lebar, intinya dari komite SMK Negeri 4 siap mendukung lahir dan batin
moral maupun material maksud saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Komite yang sudah mendukung gitu ya. Intinya mendukung yang kegiatan yang kebajikan ini. Dari hasil dialog ini kita mengharapkan juga dukungan yang baik moral maupun material katanya seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak. Mangga yang lain dipersilakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekolah, Ketua Komite dan Dewan Guru beserta Ibu dan Bapak dan anak-anakku yang sedang berbahagia pada hari ini. Izinkan saya M. A'la-Judin, salah satu orang tua dari siswa di sini yaitu Muhammad Eri Syarif, kelas 10 PKG 2. Terima kasih atas undangannya yang diberikan kepada kami sebagai perwakilan dari tingkat kelas yaitu kelas 10. Dan kami juga di sini saya pribadi Bapak sangat bangga sekali ada program ya Pak untuk yang namanya ini mungkin disangkut pautan dengan P5 ya Pak ya, kepada siswa. Apa yang Bapak paparkan di sini alhamdulillah sudah mungkin bagi kami ini sudah terpenuhi Pak ya. Cuma di sini ini saya ingin menambahkan mungkin kalaupun di studio ataupun tidak, karena saya lihat Pak, saya tidak memang setiap pada berulang-ulang kadang Pak Omen memberikan kabar jadwal perubahan untuk dari pagi sampai jam berapanya gitu kan. Tapi kadang-kadang anak-anak itu pulang sore Pak ya. Kadang mereka melewati waktu asyar gitu. Yang saya baca di sini kok asyarnya nggak ada gitu kan. Tadi juga dari sama Bapak kadang anak-anak ada yang udah pulang duluan mau sholat berjamaah gimana. Kadang kalau yang masih ada diajak untuk sholat asyar gitu kan. Nah, apakah ini sholat asar tidak termasuk dalam program Pak? Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler Pak ya. Rohis ya. Apakah rohis di sini mencakup semua kegiatan seperti misalnya apabila kemarin sudah ada pelaksanaan Maulid Nabi Pak? Apakah anak-anak di sini dilatih juga ada ekstrakurikuler di hadroh? Ataupun misalnya ekstrakurikuler tentang ya pokoknya tentang keagamaan yang sifatnya nanti anak-anak itu bisa begitu balik lagi kepada masyarakat hasil ekstrakurikulernya itu mereka bisa bergabung dalam masyarakat gitu ya. Alhamdulillah Pak, dengan misalnya di sini misalnya ada salah satu ekstrakurikuler yang menonjol, siapa tahu bisa menemani misalnya ada penceramah yang tampil di kampung-kampung dan sebagainya gitu Pak. Itu untuk yang ekstrakurikuler. Dan satu lagi Pak, mohon maaf kebanyakan. Ini masalah apakah anak di sini ada yang namanya kalau di pramuka udah jelas Pak ya, mereka dilatih tentang ekstrakurikuler organisasi. Jadi sih tentang keislaman, tentang yang adanya di masjid Pak ya. Di masjid, apalagi sekarang sekolah itu membutuhkan namanya sumbangan mungkin gitu ya Pak ya. Nah ini sekalian saja Pak, karena kemarin saya ikut rapat. Kenapa di sini? Apakah di sekolah ini sudah terdapat UPJ gitu Pak, unit pengelola zakat. Nah dengan unit pengelola zakat itu bisa Pak dengan mempergunakan kita yang namanya itu keuangan dari yang kita bergabung dengan Bajnas dan sebagainya. Jadi bukan saja kepada siswa kita untuk meminta infak dan sebagainya, tapi dengan bergabung dengan Bajnas, proposal dan apapun bisa diberikan. Ini terbukti karena saya sebagai pengurus UPJ di sekolah SD dan alhamdulillah Pak, di samping dengan anak-anak kita ajarkan bagaimana menjadi pengurus Pak. Jadi kita pengurus itu kalau dari misalnya dari situ kan ada pengurus penggalang atau dan sebagainya, mereka jadi pengurusnya Pak. Saya sebagai guru agama hanya membimbing saja, gitu Pak. Apalagi di sini SMK Pak ya, udah pada dewasa.
Siapa tahu nanti di sini ada yang jadi begitu udah lulusnya ada yang jadi ketua dekannya dari semester ini. Itu Pak usulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Mungkin ditampung dulu ya. Nanti biar sekalian dijawabnya oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang lainnya, mangga dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Saya Hasanatun Nadiasyah dari perwakilan siswa dari kelas 11 KPLD 2. Izin bertanya Pak tentang poin yang membuat kesepakatan kelas antara siswa-siswi dengan guru ataupun wali kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan ini adalah sifat kesepakatannya itu bersifat tertulis dan berlaku untuk beberapa waktu tertentu layaknya tata tertib sebelumnya, atau bersifat lisan dan juga fleksibel, dapat diganti dengan sesuai kebutuhan. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang lainnya, mangga dari Bapak Ibu guru. Kami persilakan. Iya, mangga Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para kepala sekolah dan para yang lain. Hanya sedikit Pak yang tentang 5K itu tadi contohnya kurang lengkap, kurang komplit, sehingga mungkin di belakangnya bisa ditambah dan lain-lain dan sebagainya. Itu aja. Karena biar nanti kalau dipertanyakan kecontohan kurang, tapi kan ada yang dan lain-lainnya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan dan lain-lainnya. Maka yang lainnya, jadi saya mengatakan yang lainnya juga. Ya. Berarti monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eni, guru BK. Yang ingin saya tanyakan masih tentang bimbingan kerohanian, karena tadi disinggung mengenai siswa yang non-muslim yang diberi bimbingan oleh Ibu Pur bersama Bu Pur. Biasanya kan Protestan ataupun Katolik bareng-bareng ya, dan ada agama yang lain juga ikut. Nah, sekarang kan Bu Purnya sudah pensiun. Bagaimana solusi untuk pembimbing penggantinya? Mumpung ada orang tua di sini, barangkali ada orang tua yang berkenan. Kan pendapat saya tidak harus pembimbingnya itu guru, barangkali bisa dari komite atau dari orang tua yang lebih sesuai gitu agamanya. Mumpung ada mamanya Fitri gitu, barangkali berkenan hadir untuk juga membimbing siswa-siswa yang non muslim gitu ya Bu ya. Enggak, ini saya minta masukannya dari Bapak Ibu komite ini sebagai orang tua, apakah berkenan untuk menjadi pembimbing bagi siswa yang non muslim, atau kalau kita gurunya menggantinya dengan siapa Pak, karena tidak ada lagi yang non muslimnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Satu lagi lah mungkin ya. Satu lagi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menambahkan di dalam melekat karakter positif beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya mengharapkan ada satu hari untuk anak itu ada program mengaji Pak. Nah, bisa dilakukan sebelum masuk sekolah atau bagaimana gitu ya. Karena saya lihat anak-anak tuh pulangnya sore, kadang-kadang nggak ada waktu untuk mengaji Pak. Terus yang saya ketahui nggak semua anak pintar mengaji. Kalau bisa ada program seperti itu, bisa diambil satu hari, misalkan hari Jumat, bagian sebelum anak masuk sekolah. Begitu aja Pak. Terima kasih. Baik, saya batasi dulu ya. Pilih hilap saya nulis. Nanti bertambah. Hah? Satu lagi, nah, silakan. Mangga. Assalamualaikum, saya dari orang tua
PPLG 2 kelas 11 ingin menambahkan aja untuk kegiatan atau aksi sosial yang ada di sekolah, misalkan kayak ada intervensi dan lain-lain, maupun PHBI atau PHBN, kita tuh sebagai orang tua itu pengen istilahnya itu si pihak sekolah dan kita itu pengen bareng-bareng yuk menciptakan kayak misalkan dari hal keuangan ataupun makanan ringan gitu ya Pak. Jadi kita tuh bareng-bareng. Pasti dalam setiap kelas itu akan ada bukan donatur ya, sebenarnya kayak orang yang mungkin mampu, salah satu pasti ada yang mampu dalam satu kelas. Nah ini tuh kita tuh sebagai bukan cuma profesi, kalau setiap ada kegiatan itu kita tuh pengen tahu kok kemarin aja ya, kemarin kayak ada apa mudah ya, oh ada mudah ya, kenapa nggak dikasih tahu? Kali aja kita tuh ada dana teman atau apa gitu, ngecek istilahnya kalau pemimpinnya kalau kelas ngecek gitu Pak ke orang tua, mungkin bisa membantu untuk yang lainnya dari perihal meminimalisir keuangan sekolah begitu Pak. Satu lagi paling apa ya, dari kegiatan sekolah juga, semisal kayak ada PR maupun apa sih pulang cepat ya, pulang cepat kita tuh tahu jadwal anak-anak gitu. Kadang-kadang ada jadwalnya sih, tapi anak-anak udah pada pulang, kita nggak tahu. Dan ada juga yang bilang pulang ini, jadi berbeda, mungkin setiap kelas berbeda ya Pak. Kurang informasi dari guru maupun ke wali murid. Terima kasih. Baik, izin Pak komen yang baik, saya kasih dulu pertanyaannya biar Bapak juga menjawabnya bisa terjawab semua insya Allah. Dan pertanyaan ini sebetulnya juga alhamdulillah baik sudah kita lakukan, sudah ada yang lakukan. Cuma memang terima kasih karena dengan dialog ini jadi dari program ini harus dimasukkan seperti itu. Nah, dari sampai pada bawah pertanyaan yang pertama tadi berkenaan dengan di sholat ya, sholat asar. Ya sholat asar belum termasukkan di sini gitu, walaupun pada pelaksanaannya sudah dilakukan begitu. Karena memang tidak diwajibkan tidak diwajibkan istilahnya di abri mungkin gitu ya, dikumpulkan bareng-bareng zuhur itu karena memang semua masih belum lengkap gitu siswanya. Nanti ya kan lebih disampaikan oleh Bapak sekolah. Berkenaan juga dengan hadroh, alhamdulillah tadi Pak ada pertanyaan hadroh, walaupun kita tim hadroh juga alhamdulillah Pak kalau dulu ada acara tim hadroh tampil jadi memang belum go publik gitu Pak. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah menyampaikan lagi. Lalu pertanyaan yang berikut adalah berkenaan dengan kesepakatan kelas ya dari siswa tadi yang apakah tertulis atau tidak tertulis begitu, hanya lisan. Setelah itu berlakunya bagaimana gitu, hanya sesaat di kelas itu saja atau terus berkelanjutan gitu ya. Dengan artian apakah dinamis gitu, tidak statis ya kan, nanti beda lagi Pak gitu ya, silakan itu Pak. Lalu menambahkan lagi Pak J berkenaan dengan 5K ditambah dengan dan lain-lain misalnya begitu. Lalu dari Bu Erni berkenaan dengan bimbingan rohanian ya yang non muslim ya, Bu Erni sih hanya menyapa komite adakah yang bersedia gitu ya, karena memang tenaganya dari Bupur ini sudah harus ada bantuan gitu, bantuan yang lain ya. Walaupun nanti misalkan Bupur saya yakin juga tentu masih mau begitu, tapi ini saya minta suntikan dukungan gitu dari orang tua yang memang Bu Desti ya mungkin gitu bisa bersama-sama begitu. Lalu satu hari program ngaji memang ini belum merata, ada beberapa walaupun programnya Pak Mul ini di kesiswaan juga selalu ada Bu, ketika di awal masuk ya, ketika PPDB itu ada tes anak itu dipisahkan, ada tes yang bisa mengaji berbata-bata gitu istilahnya, yang tidak bisa sama sekali dan yang lancar. Nanti ada teman sejawat di programnya. Mungkin ini maksudnya Pak dimasukkan juga ke sini ke program dari Bapak itu, walaupun programnya sudah berjalan. Dan di beberapa jurusan juga ada yang sudah mengaji Bu. Jadi jam nolnya itu, jam pertamanya itu biasa kita ngaji dulu. Yang diharapkan itu ya misalkan di TKJ itu diharapkan nanti anak itu lulus sekelas itu sudah hatam Quran Bu. Ya sekarang ini ada beberapa yang sudah sampai ke surat Al-A'raf gitu. Karena dalam satu hari kita baca 10 ayat seperti itu. Memang belum semuanya kalau gitu, hanya di beberapa jurusan. Lalu tadi berkenaan dengan baksos ya, bakti sosial.
Lantas tadi juga ada yang berkenaan dengan pertanyaan Bapak masuk ke Basnas siapa ya? Basnas, mudah-mudahan juga bisa ikut dari Basnas. Karena betul Pak, setelah kita pindah ke provinsi, kita sedikit agak jauh dengan Basnas dulu, kita dapat penghargaan terus Pak. Kalau Bapak lihat di depan itu, kita dapat penghargaan bahwa memang kita juga lumayan penyumbang, bukan penyumbang ya, termasuk mujaki ya, kalau Jakarta. Ya mujaki yang aktif lah begitu. Memang setelah pindah ke provinsi, ya saya akui gitu, mulai berkurang gitu, walaupun kegiatannya tetap ada. Itu pihak sekolah, terakhir mungkin pihak sekolah dengan komite setiap ada kegiatan PHBI gitu atau yang lainnya dilibatkan. Ya, yang tadi artinya adalah komite ini ayo ikut, siapa tahu kita juga bisa membantu gitu dari sisi ya berbagi dari sisi. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan banyak sekali luar biasa dialog pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Enggak Pak. Terima kasih, saya sangat bersyukur atas antusias Bapak Ibu, Dewan Guru, Dewan Komite, orang tua siswa, dan tentunya dari anak-anak berkami, para anak-anak sekalian, para siswa, perwakilan siswa SMK Negeri 4 Kota Bogor. Yang paling utama adalah dukungan komite dengan satu kalimat yang sangat menenangkan buat kami pelaksana sekolah. Kalimat dukungan baik moral maupun materi itu yang paling menenangkan. Artinya program kita insya Allah akan berjalan dengan baik. Tinggal kesepakatan kita untuk komitmen, ya, baik orang tua, komite, guru, dan anak-anak sekalian, para siswa menerapkan kesepakatan ini dalam keseharian di budaya positif sekolah kita, ya. Masukan-masukan tadi kita adopsi, ya, saya masukkan, saya tambahkan karena semuanya juga positif. Namun sedikit penjelasan. Pertama, untuk sholat asar tidak kita wajibkan. Sebenarnya semua juga tidak kita wajibkan karena nanti dia bertumbuh dengan sendirinya kesadaran. Namun untuk anak-anak yang sholat asar dihimbau yang pulang telat karena kita jam belajar itu sampai 15.30, sehingga untuk yang masih ada kegiatan biasanya praktek itu sampai jam ke-10, dan 10 itu pulang hampir jam 15.00 atau jam 5, kadang lewat jadi 17.00 ya, jam 5 sore. Nah itu biasanya melewati waktu asar. Anak-anak ini yang akan kita himbau sholat asar, sekaligus menjawab harapan ibu dalam penerapan pembelajaran yang selalu ada informasi terkait dengan kepulangan anak yang telat waktu ke rumah atau tidak pasti. Sebetulnya kita sudah update di jadwal pelajaran, sehingga tinggal ayo kita dorong anak-anak kita ini untuk melakukan pembiasaan komunikasi yang baik dengan orang tua di rumah. Jadi sebelum berangkat pasti sudah hafal jadwal hari ini hari apa. Ingatkan ayah bundanya di rumah, ya, bahwa hari ini saya pulang telat sesuai jadwal, atau jika perlu kirim jadwal pelajaran Anda ke ayah bundanya biar tahu. Biasanya jam praktek juga, ya, jam prakteknya itu melewati waktu normal kan, sehingga pulangnya ada telat. Untuk urusan badan amil zakat untuk membantu pembangunan masjid, saya sangat apresiasi masukannya. Ini termasuk program kegiatan pembangunan fisik, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan aktifnya kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam, ya, ini akan bertumbuh juga kesadaran anak-anak untuk kita mandiri menyambung membangun pembangunan masjid, renovasinya biar cepat selesai. Kita masukkan. Kemudian terkait dengan masukan dari guru BK, Bu Emi, yang menghimbau ada tambahan untuk tenaga yang bisa membantu diskusi rohani bagi anak-anak non-muslim sehubungan dengan umur memasuki masa pensiun. Insya Allah kita akan coba hubungi lagi juga Bu karena beliau Bu Lorencia Purwanti
itu senang diaktifkan kembali untuk membina anak-anak. Ya mudah-mudahan beliau menyempatkan dalam 1 minggu ini minimal 1 atau 2 hari untuk bisa membimbing anak-anak non-muslim dalam diskusi rohaninya saat anak muslim melaksanakan ibadah sholat zuhur. Jadi waktunya itu kita masukkan kegiatan itu. Kemudian masukan dari ibu yang berkaitan dengan dukungan materi juga ya dalam kegiatan peringatan keagamaan ya. Oh, saya sangat mengapresiasi. Terima kasih, nanti itu bentuk materi dengan Pak Samsul boleh berkolaborasi biar orang tua siswa juga ya mendukung ya pengadaan lebih ke konsumsi ya, lebih ke konsumsi ya dalam peringatan harian besar keagamaan. Orang tua siswa siap kayaknya mendukung dukungan konsumsi bagi acara-acara tersebut. Selanjutnya masukan dari anakku siswa, bentuknya nanti akan terbentuk sesuai kesepakatan kalian para siswa dengan guru. Kan tadi disampaikan ada apa harapan siswa harus terakomodir. Nah di sini ya harapan siswa terhadap guru. Ya semuanya menjadi skema kesepakatan kelas. Lalu bagaimana penerapannya sepakati. Nah, waktunya silakan sepakati. Kalau nanti dirasa ada yang 1 semester, ada yang butuh disepakati lagi, ayo diskusi lagi, coaching lagi dengan wali kelasnya. Sebaiknya tertulis, dan jika perlu dipaparkan di salah satu dinding kelas untuk selalu mengingat kepada anak-anak di kelas bahwa kita punya kesepakatan kelas ini loh yang sudah disepakati. Jadi modelnya seperti itu ya, makanya poin-poinnya tidak disebutkan. Silakan nanti dilaksanakan setelah anak-anakku para siswa di kelas melakukan kesepakatan kelas bersama guru dan wali kelasnya untuk menyepakati sampai ke waktu, sampai berapa lama kesepakatan ini akan diterapkan, itu disepakati. Jadi sehingga setiap kelas ada kemungkinan berbeda, ya. Setiap kelas ada kemungkinan sesuai dengan situasi kondisi kelasnya. Tapi insya Allah nanti para wali kelas dan gurunya akan menjadi pembimbing untuk menyusun itu semua. Tentunya sudah dapat masukan-masukan dari para guru BK dan sesuai dengan di kurikulum mereka atau peminat ya. Seperti itu ya Pak ya. Lalu untuk Pak Jelani ya yang menyampaikan masukan untuk menambah dengan kata lain-lain di kalimat ya, kalimat di maka ya, di maka boleh Pak, cuma nanti jadulnya jadi bukan di maka ya, di maka 1D tapi ada dan lain-lain di maka BL ya, dan lain-lain. Oh di contohnya, oh bukan di makannya ya. Oh siap ya, nanti bisa dikembangkan ya. Makanya ini akan disepakati juga nanti oleh guru BK, dan paling utama ini selalu dipaparkan di makannya ya di setiap tampilan-tampilan terutama bengkel atau lab yang di dalamnya ada alat-alat yang harus diingatkan kepada anak-anak karena berkaitan dengan anak-anak, alat-alat yang cukup membahayakan kalau tidak kita menerapkan di makan. Boleh ditambahkan dengan yang lain-lainnya untuk contoh-contoh dari 5 kata. Ya. Intinya 5 kata ini antara teknik pengelasan dengan otomotif bahasanya beda. Di pengelasan 5 kata, ya atau 5S ya. Nah, di otomotif itu 5R. Ya, 5 otomotif di pengelasan ya bahasa tempatnya 5S. Ya, yang SAIDI dan seterusnya. Ya. Itu Pak Jelani kita akomodir semua masuk di dalam semua. Ya. Ada yang belum 1 hari mengaji? Ya, tadi saya lupa untuk saran kegiatan pengajian di sekolah sudah Bu dijamkan mau itu hari Selasa dan hari Jumat, tidak kita wajibkan. Ya, karena kalau sifatnya adalah biar bertumbuh, ya bertumbuh sendiri dari anak-anak. Karena setiap kali anak masuk di in time jam sebelum jam 7 hari Selasa
anak-anak sudah akan mendengar di speaker gauman ustadz atau guru agama kita yang membimbing pengajian. Karena rata-rata mulai dari jam 6. Kalau Jumat di masjid sekolah, hari Selasa bahkan di Selasa sekolah, di seluruh lingkungan sekolah. Jadi kalau ustadznya sudah mulai berkumandang, diharapkan itu anak-anak itu udah diam sejenak, ya duduk di halaman, di Selasa kelas, di dalam kelas, bahkan dibimbing untuk ngaji. Cuma tadi waktunya karena kita jam 0, jadi betul-betul anak-anak akan bisa mengikutinya. Itu anak-anak yang datang intens sebelum jam itu. Silakan boleh disepakati. Kalau anak-anak yang menyepakati, Pak sudah kalau itu 15 menit atau 30 menit sebelum jam pertama kita ngaji dulu setiap hari, silakan. Jadi itu kesepakatan sekolah, diatur ya oleh Bapak Ibu. Silakan ada anak-anakku sekalian. Siap anak-anaknya menyepakati itu 15 menit di setiap harinya, diawali dengan pengajian setiap harinya, ya itu diperbolehkan. Nanti fleksibel jam pembelajaran, apakah oleh Pak Irawan selaku wakil kurikulum dimundurkan atau kesepakatan guru jam pelajaran pertama yang harus meluangkan waktunya 15 menit untuk memberi kesempatan anak-anak mengaji dulu, ya dengan bimbingan guru agama yang memang insya Allah setiap hari sudah terjadwalkan ada. Namun yang sudah berjalan hari ini adalah hari Selasa dan hari Jumat. Kalau hari Jumat memang dominan anak rohis sambil membersihkan masjid untuk kegiatan sholat Jumat. Ya, diawali dengan pengajian dari jam 6.00 sampai jam 7.00, 1 jam itu. Ya, termasuk Rabu juga sebagai guru agama yang ngajar jam pertama sudah berinisiatif menggabungkan beberapa kelas anak masuk di masjid, ya untuk proses pendidikan. Insya Allah juga tidak usah khawatir yang tidak sempat ngaji kalau sore hari di rumah, ya anaknya didorong untuk mengikuti pengajian di sekolah di pagi hari. Saya rasa cukup ulasannya, tapi tidak menutup kemungkinan, ya karena kita belum kesepakatan terakhirnya. Nah, beberapa masukan sudah diedit di dalam program ini, sudah dimasukkan, mudah-mudahan sudah termasuk semua. Saya kembalikan ke Pak Hajar. Baik, terima kasih Bapak Pastor sudah menyampaikan tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Anak-anak juga mungkin bertanya, Pak saya punya kelas karena kan kelasnya mungkin ditaruh di mana gitu. Ya betul, pindah-pindah boleh nanti di saat taruhnya di wali kelas. Kalau wali kelasnya guru agama berarti di ruang agama. Tidak menurutkan bisa begitu ya. Atau misalkan di grupnya itu selalu dipampangkan di logo grupnya juga boleh seperti itu. Berarti jadi tidak ada kelas jadi ditaruh di mana, bisa dimanapun saja. Ya seperti itu. Baik, dapatnya ada pertanyaan berikut. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kesepakatan kita? Sudah banyak masukan dihitung oleh saya sekitar lebih dari 10 masukan dari Bapak dan Ibu sekalian berkenaan dengan dialog kita pada siang hari ini, dari siang sampai dari pagi tadi dialog kita. Ada lagi yang mau ditambahkan atau sampaikan? Mangga Bu Sri dipersilakan. Amin kemana ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya perhatikan, ini kan kesepakatan sekolah ya Pak ya. Dari tadi yang saya lihat, yang pertama di kesepakatan menumbuhkan budaya positif tadi, banyaknya hanya kesepakatan kerjasama guru dengan siswa dengan siswa, tapi di situ belum dicantumkan kerjasama guru dengan guru yang lain. Karena di komunitas kita kan ada guru dengan guru, itu harus ada kerjasama juga. Mungkin itu perlu ditambahkan juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung masukan dari Bu Sri selaku staf guru dari staf kurikulum
ada baiknya untuk menambahkan kesepakatan guru dengan guru ya, harapan guru, kesepakatan harapan guru dengan guru, kerjasama guru dengan guru. Atau boleh saya tawarkan bagaimana dengan industri, ya, tambah dengan industri ya. Nah, seperti itu. Jadi biar nanti saat kita kolaborasi dengan pihak-pihak industri yang selalu hadir ke sekolah, bisa kita sampaikan ini bagian dari kesepakatan sekolah. Kita tambahkan. Baik, terima kasih industri masukan tambahannya. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada lagi, saya berharap ada yang bisa menyimpulkan, satu dari siswa, satu dari komunitas orang tua, dan satu dari guru untuk dukungannya siap melaksanakan program kesepakatan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk tumbuhnya budaya positif di sekolah ini dalam satu statement terakhir ya di setiap komunitas baik siswa, guru maupun orang tua. Terima kasih. Baik, ditambahkan mungkin Bu, karena tadi SMK adalah tujuan gitu, pasti ada kerjasama dengan industri ya. Jadi bahwa menambahkan juga dengan guru dan sekolah dengan industri gitu ya, dan amal-amal dalam artian di sini sekolah dan siswa dan guru dengan industri. Iya. Mungkin tempatnya bukan di situ, ada sebelumnya ada kata-kata ini karena di situ kan yang tadi itu kesepakatan kelas, sementara kita kan ini kesepakatan sekolah. Sekolah ya. Jangan dalam jadi kesepakatan bersama guru dengan komite sekolah gurunya di situ ya. Iya. Bukan di bawah membangun kesepakatan sekolah situ. Jadi bikin lagi ya. Kalau ini kan coba kesepakatan kelas gitu ya. Ini dia adanya kesepakatan sekolah. Iya, jadi harus sesuai itu. Iya. Baik ya, nanti ditambahkan Bapak Kepala Sekolah apa kesepakatan yang tadi disampaikan tambahannya. Izin, kalau komite saya kira tadi dukungan sudah ya dari guru, dari orang tua tadi dukungan berkenaan dengan hari ini. Saya di awal langsung tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komite, dimana nanti minta closing statementnya dari anak-anak yang berkenaan dengan hubungan berkenaan kesepakatan ini, dan dari guru ya seperti itu. Gitu Pak. Ya. Maka dari siswa terlalu ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Putra Septeri Pratama, perwakilan dari kelas 12 yang pada ininya kelas jurusan PPLG. Setelah menyimak dan mengikuti dialog nilai-nilai kebijakan, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat baik bagi saya selaku sebagai siswa. Saya sangat setuju dan siap mendukung untuk merealisasikan atau melaksanakan kesepakatan ini Bapak. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Putra sebagai perwakilan dari siswa. Tapi izin Put, karena yang hadir di sini kan ada sebagian, kamu punya PR ke yang lainnya untuk sampaikan juga. Ya, karena kan yang kesepakatan kamu aja harusnya gitu buat semuanya ya. Siap untuk menyampaikannya Put? Yang lainnya yang hadir di sini? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk perwakilan dari siswa. Dari Bapak dan Ibu Guru, maka siapa yang menyampaikan? Bu Anda, maka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan kesepakatan forum sesuai dengan Merdeka Belajar juga, karena semuanya di sini sepakat untuk membentuk kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas bersama-sama tadi, termasuk dari orang tua murid juga, maka segala apapun bentuk kegiatan sekolah nanti ataupun peraturan ya kebijakan yang akan dilaksanakan oleh sekolah
nanti akan dimusyawarahkan bersama-sama. Apabila misalnya nanti ada hal yang tidak sesuai, itu bisa juga dibicarakan sama-sama. Jadi tidak nanti tiba-tiba rame di update status ya Bapak Ibu, mungkin apalagi tadi sudah ada yang menyetujui ini kalau setelah ada kegiatan, oh saya setuju nih mendukung, bahkan bersiap mengirimkan makanan dan sebagainya gitu kan, bantuan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti ada pihak yang tidak mungkin kurang berkenan, karena berdasarkan kesepakatan, yang namanya kesepakatan kan dari dua belah pihak gitu ya. Jadi kita juga sama-sama orang dewasa yang bisa berkomitmen dan bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ada kekecewaan nanti yang keluar. Termasuk juga dari anak-anak sekalian ya. Tadi kan udah sepakat misalnya, oh iya mau ada kegiatan ini dan sebagainya. Tolong melaksanakan juga dengan baik gitu. Karena kan kita bersepakat. Jadi jangan mau semangat di depannya aja ya, tapi belakangnya kendor gitu kan. Kita sama-sama harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Termasuk pun saya sebagai guru gitu, karena kita sepakat bersama-sama akan mengikuti kesepakatan sekolah, kita juga akan bersama-sama nih mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekolah dengan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wanda. Mohon tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya tadi apa mau tambahkan lagi dari komite closing statementnya, kesepakatan atau orang tua, dari orang tua terakhir dukungannya sudah cukup. Baik, itu dari awal langsung orang tua tadi menyampaikan sudah siap untuk mendukung. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan tidak terasa sudah kita lalui, kesepakatan juga sepertinya sudah kita sepakati bersama. Banyak juga poin-poin atau tambahan daripada butir-butir kesepakatan itu juga ditambahkan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Wanda, kalau singkatnya adalah ini merupakan kesepakatan kita bersama. Oleh karenanya mari kita laksanakan bersama-sama. Kalau saya bahasanya mungkin sesuatu yang kita kerjakan tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri ya. Sekarang aja superhero itu tidak sendiri, sekarang keroyokan jadi super team ya. Tidak ada lagi Batman tidak sendiri sekarang ya, Spiderman juga tidak sendiri sekarang, maka muncullah super team gitu. Inilah mungkin yang nanti akan menjadikan sekolah ini lebih maju, SMK 4 Kota Bogor lebih maju karena kesepakatan kita bersama. Jadi bukan oleh seseorang ya, apakah itu misalkan kepala sekolah, apakah itu tim manajemen, apakah hanya guru A, guru B, TU-nya dan sebagainya, tetapi merupakan kesuksesan, kesepakatan dan kerja daripada super tim kita semua. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan nanti bahwa tanggal 16-17 kita ada hajat besar lagi. Transporter isinya adalah berkenaan dengan job fair, hidup fair dan panen karya. Ya, tadi Bapak dan Ibu sudah kita sepakat semua mendukung kegiatan ini, kita bersama-sama. Ya, bersama ya. Dan nanti kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Kepala Sekolah sebelum kegiatan ini kita tutup. Mangga Bapak untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah 1 jam kita lebih ya, 1 jam lebih 10 menit kita berdiskusi, berkolaborasi, membicarakan masalah kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas berkaitan penerapan nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih untuk berbagai masukan tambahan dari penerapan nilai-nilai kebajikan yang ditambahkan baik dari para guru, perwakilan orang tua maupun para siswa. Dan yang terpenting adalah komitmen Bapak Ibu untuk siap menyepakati kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas ini. Oleh karena itu kita akan tuangkan dalam tanda tangan berita acara kesepakatan untuk menjalankan komitmen menerapkan
nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini di SMK Negeri 4. Yang perlu diketahui bahwa hasil kesepakatan hari ini melalui rapat berbagai unsur di sekolah, baik orang tua, guru, dan siswa, tentunya akan dilanjutkan di tahap rapat atau musyawarah baik dengan jajaran internal guru ya, maupun dengan jajaran orang tua siswa dan industri. Nanti yang dalam waktu dekat ini kita akan berkumpul dengan industri untuk menyampaikan kesepakatan sekolah ini kepada semua stakeholder sekolah untuk diketahui, dilaksanakan, dan komitmen dalam pelaksanaan. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi luar biasa ya, terutama kepada Bapak Ibu orang tua dan para siswa yang sudah begitu antusias membahas tentang masalah kesepakatan budaya positif di SMK Negeri 4 Kota Bogor ini. Demikian Pak Kiai dari saya. Baik, itu closing statementnya atas closing dari Bapak Kepala Sekolah berkenaan dengan dialog kita hari ini. Sebelum kita tutup, seperti saya sampaikan, ya dipersilakan mewakili atau sebenarnya ya perwakilan komite, guru, dan siswa. Betul, bisa maju ke depan. Lalu Pak Nur, betul, ke Payung, komite, orang tua Pak ini. Iya. Baik, kita akan menyerahkan apa ini berita acara ini dari Bapak Kepala Sekolah, dari Pak Komite ke Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan. Tepuk tangannya mana ini? Terakhir mungkin sebelum ditutup foto bersama. Ya. Foto. Iya.